Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu langit terasa lebih gelap dari biasanya. Malam itu adalah malam terakhir aku melihat wajah tampan suamiku. Malam itu jam 2 lebih 10 menit dini hari. Di pangkuanku, suamiku menghembuskan nafas terakhirnya. Seorang anak laki-laki berusia 7,5 tahun memelukku dan bertanya, "Mah, Papa kenapa?" Aku tidak bisa menjawab apa-apa. Aku tidak bisa menjelaskan apa-apa selain memeluknya sambil menangis. Saat itu di rumah orang tuaku sudah banyak orang, termasuk mertua dan adik iparku. Jenazah suamiku pun sedang diurus oleh ustadz-ustadz yang ada di lingkungan kami. Saat itu air mataku terasa kering. Aku tidak bisa melakukan apa-apa selain memandangi jasad dari suamiku. Saat itu anak kami mungkin sudah mengerti. Tapi pada saat itu, pada saat almarhum papahnya sedang diurus oleh para ustadz, ia asik bermain dengan saudara-saudaranya yang tiba-tiba saja berkumpul hari itu. Walau begitu, aku hancur melihatnya karena anakku begitu dekat dengan almarhum papahnya semasa papahnya masih hidup. Tiba saatnya pemakaman akan dilaksanakan, dan sebelum itu jenazah suamiku dibawa ke masjid di lingkungan rumah orang tuaku. Aku pun ikut menyolatkannya, dan aku begitu terkaget pada saat itu. Jalan menuju masjid begitu padat, begitu banyak orang yang mentakziah suamiku, begitu banyak orang yang ingin ikut menyolatkan almarhum suamiku. Dan pada saat akan dimasukkan ke ambulan, aku mencari-cari anakku. Lalu anakku pun menghampiriku, dan ia berkata, "Mah, kita mau antar Papa kemana?" "Ke tempat istirahat Papa, Nak." Entah kenapa saat itu anakku langsung menangis, dan aku pun langsung menggendongnya, lalu membawanya naik ke dalam ambulan tempat jenazah suamiku akan dibawa ke tempat pemakaman. Lalu kami pun pergi membawa jenazah suamiku ke tempat pemakaman. Saat itu begitu banyak orang yang mengantarnya. Suamiku dimakamkan jauh dari tempat kami tinggal, karena memang itu amanatnya. Ia ingin dimakamkan di sebelah makam almarhum ayahnya. Setelah sampai di kota tempat suamiku dimakamkan, suamiku disemayamkan dulu di tempat neneknya yang tidak jauh dari tempat pemakaman. Saat suamiku sedang diturunkan dari ambulan, tiba-tiba saja anakku menangis meronta-ronta, memanggil papahnya. Saat itu, semua orang yang hadir di situ meneteskan air mata melihat anak kami. Anak sekecil itu sudah harus kehilangan seorang panutan, seorang papa, seorang ayah yang sangat ia banggakan. Sampai tiba saatnya jenazah suamiku akan dimakamkan. Aku dan anakku pun ikut ke pemakaman. Saat itu aku berusaha tegar, aku berusaha mengikhlaskan, karena aku tahu sekarang suamiku sudah sehat, sekarang suamiku sudah baik-baik saja, tidak ada lagi sakit di tubuhnya. Sampai di pemakaman, saat jenazah akan dimasukkan ke liang lahat, anakku kembali menangis. Lalu ia berkata, "Ma, Ade mau ikut Papa ke dalam." Aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Aku memeluknya. Lalu aku berkata, "Nah, Papa sudah sehat. Papa sudah lebih baik. Kita harus kuat ya, biar Papa tersenyum di sana." Anakku pun semakin keras menangis. Dia memelukku dengan erat. Semua orang yang hadir di situ pun ikut menangis. Setelah semua proses pemakaman selesai dan satu persatu orang pergi, aku memilih untuk tinggal di situ dulu bersama anakku. Dengan lirih aku berkata,
Insya Allah kami ikhlas, Pak. Lalu anakku pun berkata, "Pak, Ade mau jagain Mama." Dengan air mata yang terus mengalir dari matanya. Lalu aku mengajaknya pulang. Sesampainya di rumah orang tuaku, masih banyak tamu yang berdatangan. Dari rekan kerja suamiku dan juga orang-orang yang aku tidak tahu siapa. Saat itu anakku duduk terdiam sambil melamut. Lalu aku menghampirinya. "Nak, makan dulu ya." Lalu dia menjawab, "Kata guru ngaji Ade, kalau orang yang udah meninggal itu gak akan pernah bisa ketemu kita lagi. Jadi Ade gak bisa ketemu papa lagi dong, Mah." Aku memeluknya sambil menangis. Lalu aku bicara, "Nah, kita bisa kumpul lagi dengan papa suatu saat nanti. Dengan satu syarat, Ade harus jadi anak yang soleh, anak yang tidak putus mendoakan kedua orang tuanya." Anakku pun kembali memelukku sambil menangis. "Iya, Mah, Ade mau jadi anak yang soleh." Kisah ini akan berlanjut di sesi berikutnya.